Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Bertemu kembali di channel Rionaldo Butar-Butar dalam khotbah pertanggihan. Pada hari ini pertanggihan Kamis 2 Juli 2020 tertulis dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 dan saya akan membacakan satu ayat saja, yakni ayat ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hidup saling menerima di dalam Kristus. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya hidup saling menerima satu sama lain. Penerimaan akan kelebihan dan kekurangan orang lain membuat kita mampu untuk bisa ikhlas menerima keadaan orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Kelebihan dan kekurangan, ada orang yang sulit menerima orang lain yang lebih kurang dari dia. Misalnya, mohon maaf, dia lebih miskin, maka orang tersebut susah untuk menerimanya. Kamu kelompoknya orang susah atau orang miskin saja. Atau yang lebih kaya dari dia juga akan keberatan. Orang yang seperti ini yang perlu diperbaharui mindsetnya di dalam Tuhan, ya, sehingga dia ke yang rendah tidak menghina merendahkan, ke yang tinggi dia tidak iri dan sirik. Karena apa? Pasti dia akan mengata-ngatai yang kaya tersebut, kaya tidak dari jalannya dan lain sebagainya, ya. Maka seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam nats ini, bagaimana dia menasihatkan orang Kristen dari Yahudi dan non-Yahudi, di mana mereka selalu berargumen yang Yahudi merasa memiliki kelebihan sebagai bangsa pilihan, sementara yang non-Yahudi adalah orang nomor 2. Ya, yang Yahudi selalu merasa lebih benar dan selalu merasa lebih di atas, sehingga mereka sulit menerima orang-orang Kristen dari non-Yahudi. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di beberapa kasus, ya, baru-baru ini di NTB ada seorang anak yang melaporkan ibunya, ya, karena ibunya tidak memberikan uang kepadanya, tidak bisa menerima keadaan yang susah. Atau di sisi lain kita lihat dulu bagaimana di Amerika yang kulit putih tidak bisa menerima kulit hitam, atau di India bagaimana kasta-kasta yang ada, di mana mereka hidup dalam pengkastaan tersebut, dan kasta tertinggi tidak mungkin bersama dengan kasta yang terendah. Hari ini nats firman Tuhan mengingatkan kita, ibu bapak, kita adalah orang-orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus, kita orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Maka hidup saling menerima satu sama lain. Apapun keadaan saudara kita, apapun keadaan tetangga kita, apapun keadaan teman sekerja kita, rekan sekerja kita, bahkan komunitas di mana Tuhan menempatkan kita, kita boleh saling menerima satu sama lain. Saya terinspirasi dengan, mohon maaf kalau saya kaitkannya dengan teman-teman saya di YouTuber, mereka bisa menerima keadaan, ya. Saya kontennya sering adalah konten terkait sharing firman Tuhan, inspirasi dan motivasi. Tetapi beberapa teman-teman ada yang komen salam silaturahmi, salam persahabatan, tidak membedakan, walaupun hal ini merupakan perbedaan dalam keagamaan, tapi mereka bisa menerima sharing firman Tuhan yang saya sampaikan, dan mereka tetap menerima dengan like dan komen. Ini sedikit contoh yang bisa saya sampaikan terkait penerimaan terhadap orang lain. Terlebih lagi kita, ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita di dalam Tuhan, hendaknya kita bisa saling menerima satu sama lain. Tidak ada lagi yang merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa di atas semua, dan yang lain lebih rendah daripadanya. Firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini mengingatkan kita, seperti Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Roma,
kiranya firman ini juga mengingatkan kita untuk kita boleh saling menerima satu sama lain. Seperti yang dikatakan dalam ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita boleh hidup di dalam damai sejahtera, kita boleh hidup di dalam pengharapan. Karena apa? Kita sama-sama berharap kepada Tuhan Yesus dan ada Roh Kudusnya yang senantiasa menguatkan kita. Kiranya kita dimampukan hidup dalam kenormalan yang baru yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga kita boleh bebas beraktivitas. Dengan kenormalan yang baru ini kita berada dalam kondisi sehat, kita boleh berada dalam kondisi berkecukupan, dan Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah, selamat menyongsong berkat Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.